Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Apakah ragam bahasa itu? Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang memiliki variasi atau macam-macam bahasa dalam konteks pemakaiannya. Di Indonesia terdapat beberapa macam bahasa dan karakteristiknya berbeda-beda. Ragam bahasa amat luas pemakaiannya dan latar belakangnya juga berbeda-beda sehingga menghasilkan sejumlah bahasa yang ada sekarang saat ini. Terdapat beberapa ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tulisan baku, ragam tulisan tidak baku, ragam baku tulisan, ragam sosial, dan terakhir ragam fungsional. Selanjutnya pemaparan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Salsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Yuda. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Rizka Meliasari akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur dan ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah 1. Ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terbelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tidak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah 1. Ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam hukum. Yang ketiga, ragam bisnis. Yang keempat, ragam agama. Yang kelima, ragam sosial. Yang keenam, ragam kedokteran. Yang ketujuh, ragam sastra. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfiatun Hanifah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya Lutfiatun Hanifah. Saya akan menjelaskan mengenai contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, contoh ragam hukum. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kedua, contoh ragam bisnis. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang ketiga, contoh ragam sastra, cerita itu menggunakan unsur flashback. Yang keempat, contoh ragam kedokteran, anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Yang kelima, contoh ragam psikologi, penderita autis mendapatkan bimbingan yang intensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya keragaman bahasa. A. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dengan Papua maupun wilayah lainnya. B. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang tersendiri, lain berbeda. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda. Setiap wilayah pantai yang biasa cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dengan notasi suara keras. Berbeda dengan daerah penduduk
yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar karena lokasinya yang berdekatan intonasi suara kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman dan perbedaan cara penyampaian dan logatnya. Sekian dan terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti Rukoya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi dalam pemakaian bahasa, yaitu perbedaan penutur, media, situasi, dan bidang. 2. Jenis ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan media antara lain ragam lisan dan tulisan. Berdasarkan cara pandang penutur antara lain ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Sedangkan berdasarkan topik pembicaraan terdapat ragam bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, dan sastra. Ketiga, faktor yang mempengaruhi terjadinya keanekaragaman bahasa yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Demikian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.